Ya, semangat pagi teman-teman semua. Oke, kita akan segera mulai di IG Live. Ya, semangat pagi semuanya. Halo. Wah, sudah mulai masuk teman-teman kita. Ada Iren, halo Iren. Ada Bu Hana juga, selamat malam Ibu. Ya, oke. Oh, ada Pak Andri juga ya. Oke, baik. Ini kita menunggu teman-teman untuk masuk dulu. Halo Andrew. Wah, ini ada teman kita nih ya. Chef ini luar biasa. Halo Endang, apa kabar? Oke, baik. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang luar biasa, yaitu nyinyir itu gangguan jiwa. Nah, nanti kita akan talk show ya teman-teman bersama dengan teman saya yang luar biasa. Nanti akan saya perkenalkan. Oke, ya ini sudah mulai masuk teman-teman kita. Halo Ibu Maria Teresa. Oke, halo teman-teman semua. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu sambil kita setting dulu. Oke, kita berharap teman-teman semua tetap sehat ya, tetap semangat ya. By the way, saya baru saja divaksin COVID ya Sabtu lalu dan bersyukur puji Tuhan sampai hari ini tetap sehat gitu ya. Teman-teman sudah vaksin apa belum? Atau kapan jadwalnya? Ya, nanti boleh komen-komen juga. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain dan juga nanti sebentar menunggu Pak Andri Lesmono untuk masuk. Ya, saya perkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Ya, saya adalah Heri Komala, seorang entrepreneur. Ya, jadi saya bergerak di bidang pembibitan dan peternakan ayam sudah lebih dari 20 tahun, hampir 25 tahun seingat saya. Ya, jadi sudah lumayan lama juga. Ya, dan saat ini juga sebagai entrepreneur coach juga ya dari teman-teman yang mau belajar entrepreneur, saya juga membimbing dan membantu mengarahkan serta juga sebagai motivator motivator coach ya. Jadi berbicara tentang motivasi, tentang semangat, tentang inspirasi dan sebagainya. Ya, dan juga saat ini saya juga bergerak di affiliate marketing ya. Jadi dari bagaimana kita berafiliasi dengan perusahaan global kelas dunia ya sehingga bisa eh, ini ya memasarkan produk-produk digital gitu ya. Karena sekarang ini adalah era digital dan bagaimana kita bisa mengembangkan produk digital tersebut dan juga termasuk produk kesehatan ya. Karena sekarang ini penting sekali teman-teman untuk kita sehat. Oke, baik mungkin saya langsung undang saja Pak Andri sebentar ya. Oke, kita akan undang Pak Andri Lesmono yang luar biasa. Halo, halo Pak Andri. Halo, Selamat selamat malam Pak malam. Andri. Halo, Pak Eri. Selamat Selamat malam. malam. Apa Apa kabar kabar? Pak? Baik, Baik, sehat ya Pak bersyukur. Andri. Semua sehat, Pak Eri? Sehat, sehat Pak. Puji Tuhan, Ya, bersyukur saya ya. sehat. Ya, Iya, syukur. iya, iya, iya. Jelas Pak. Posisi di mana, Saya Pak Eri? di Malang Pak saat ini. Jelas Saya ya. jelas. Pak Andri di mana? Oke. Di Saya tetap di Jakarta dan sekitarnya saja. Jakarta dan muter-muter ya Pak ya. Dan sekitarnya. Iya, 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 iya. Belum berani traveling Iya, jauh-jauh, iya, Pak. iya. Saya juga, Pak. Jaga kondisi dulu, Pak ya. Lihat kondisi juga, Oke. Pak. Iya, 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 iya. Betul, Ya, ini teman-teman saya perkenalkan betul. dulu. Ini adalah Pak Andri Lesmono, ya.
Nanti kita akan banyak mendapatkan ini ilmu yang luar biasa ini dari Pak Andri ya. Beliau adalah seorang leadership and character coach gitu ya, dan juga merupakan co-founder dari fotokarakter.com. Wah, jadi teman-teman kalau mau tahu foto karakternya bagaimana, warna apa, nah nanti bisa ini hubungi beliau ya. Oke, jadi ini salah seorang coach saya juga ya. Saya banyak belajar dari Pak Andri. Sudah mungkin lebih dari 10 tahun Pak ya kita ya. Belasan Iya, tahun sudah kayaknya Pak. kita udah 10 tahun Belasan tahun lebih ya. sudah Pak ya. Kayak dari Iya, 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 2009 ya, 11-12 tahun ya, iya. minimal. Ya luar biasa Pak Andri ya. Ini senang sekali Pak Andri bisa sharing nanti tentang karakter ya, tentang nyinyir juga ini Pak yang hari ini kita bahas Pak khususnya Pak. Oke, Ya, kita salam dulu Pak ya ya, untuk ya, teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung teman-teman. ya, Ada silakan. Alfi, selamat bergabung. Ibu Mercy dengan Warung Prapti ini mungkin Ibu ya. Oke, selamat bergabung teman-teman semua. Oke, ini juga banyak yang mulai masuk. Ini Hendra Wibowo, halo. Ini teman dari mana ini Hendra? Kalau nggak salah ingat Pekalongan ini ya, luar biasa. Oh, ada Septika juga. Halo Septika. Wah, ini ibu dari Solo ini ya, luar biasa. Ini banyak ini Pak, teman-teman kita Pak dari Luar berbagai biasa. tempat ini Pak ya. Ibu Mercy ini juga ini di paling utara Indonesia Pak, dekat perbatasan Malaysia itu, di Nunukan itu Pak. Wah, Luar biasa itu ya. Rekan waduh, partner kerja juga Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung. Iya, iya, I iya. see. Oke, teman-teman, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang nyinyir itu gangguan jiwa. Nah, apa betul nyinyir itu gangguan jiwa ya? Atau menurut teman-teman nyinyir itu apa gitu ya? Apakah nyinyir itu apa? Suatu makanan atau minuman atau apa gitu ya? Tentunya bukan ya, bercanda dikit teman-teman, dia tidak tegang ya. Oke, mungkin langsung saja Pak Andri bisa sharing Pak ya, nanti nyinyir itu apa, terus kenapa bisa seperti itu dan seterusnya gitu Pak ya. Karena gini teman-teman, mungkin saya sampaikan dulu ya Pak Andri ya. Ya, Karena akibatnya kalau kita sering nyinyir ini teman-teman, ya ini kita ngomong akibat dulu ini ya sebelum kita membedah ya apa itu nyinyir dan seterusnya. Ya ini akibatnya kalau kita sering nyinyir teman-teman, ya itu akan berpengaruh pada fisiologis kita, ya pada diri kita, tubuh kita dan juga kepada ini metabolisme kita. Dan pada berikutnya nanti juga akan berpengaruh terhadap respon imun gitu. Nah, ini ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Ya. Jadi fisiologis kita berpengaruh bahkan sampai pengaruh juga pada respon imun kita. Nah, kita ini kan di zaman Covid ya, Pak Andri ya, teman-teman ya. Nah, di zaman Covid ini kan kita harus kuat Pak ya, harus sehat gitu ya. Nah, apa yang terjadi ya, kalau respon imun kita turun, kita nggak sehat, ya malah bermasalah dengan orang yang kita nyinyirin gitu kan. Wah, akibatnya apa ini ya? Fisik kita bermasalah, mental kita bermasalah, bermasalah semua deh gitu pokoknya ya. Oke, nah ini di sini ada pakarnya teman-teman, seorang leadership and character coach. Jadi ini luar biasa, saya banyak juga belajar dari beliau gitu ya. Sering juga ngobrol-ngobrol konsultasi dengan beliau dan saya terbangun gitu teman-teman. Ya, bagaimana saya mulai meningkatkan juga ungu saya. Ini kalau ngomong warna karakter gitu ya, saya pernah dibaca Pak Andri, waduh ungu saya ini hanya 2 gitu. ya, Dari skala 1 sampai 6, 6 yang tertinggi ungu saya cuma 2 teman-teman. Ya, dan Pak Andri kasih masukan gini-gini, wah saya mulai apa ya, istilahnya respon untuk ungu gitu ya. Nah, oke. Mungkin langsung saja Pak Andri, untuk Pak Andri bisa mungkin memperkenalkan diri, bisa juga sharing tentang nyinyir itu Pak. Oke Pak, silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Heri. Selamat malam semuanya ya buat rekan-rekan yang sudah join malam hari ini di IG Live-nya Pak Heri. Jadi saya Andri Lesmono, perkenalkan, saya basically seorang professional coach and consultant yang memang berfokus pada pemberdayaan potensi manusia. Itu ada 3 area yang saya sedang dalami, yaitu karakter, career, and leadership. Sudah tadi Pak Heri sudah sampaikan.
Nah, malam hari ini memang terima kasih Pak Eri, Iya, kita udah ketemu lagi ya. iya. Sekarang di IG Live, lama nggak ketemu. Kita udah Iya, ngobrol-ngobrol lewat telepon. Dan malam hari ini ada kesempatan kita ngobrol. Semoga obrolan kita bermanfaat dan saya percaya jadi yes, inspirasi amin, buat Pak. teman-teman. Nah, sesuai dengan tema malam hari ini memang Pak Heri kayaknya luar biasa nih. Cari temanya waktu kita ngobrolin apa yang kekinian ya. Nah, loh muncul satu kata ini. Satu kata di Iya, situ nyinyir. Nah, menarik sih Pak Heri. Memang kalau kita lihat kata nyinyir, kalau tadi ditanya what is nyinyir, nah itu kan mhm, menarik ya. Tapi kalau kita tahu secara umum di situasi sekarang di sosial media, kita tahu bahwa nyinyir itu sebuah apa ya kata iya, kerja ya itu ya Pak ya. Kalau dibilang mhm, nyinyir itu sebuah aktivitas yang nyinyirin orang lain dalam arti selalu iya, berbicara yang iya, iya, negatif, betul ya. Tapi sedikit menarik Pak Heri, sebenarnya kalau kita lihat di KBBI kita tuh nyinyir bukan itu loh. iya, Anyway, iya, kita iya. nggak Tapi bahas mungkin itu boleh, Pak, ya. ada sedikit informasi, Tapi Pak. kita tahu KBBI itu apa, nyinyir. Pak? Itu jenis makanan atau apa itu, Pak? Mungkin teman-teman ada yang Oh, bingung, Pak, sorry. KBBI, Pak. KBBI ini kebetulan, ya mungkin ini istilah yang kita tahu Iya, ini iya, ada iya. tapi nggak umum juga. Jadi itu Kamus Besar Bahasa Oke, Indonesia, oke. Pak Jadi Heri Kumala. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu Kamus Besar Hmm. Bahasa Indonesia. Saya sendiri seringkali karena kita sama-sama profesi coach, consultant, trainer ya Pak Heri ini juga salah satu trainer yang saya sendiri belajar dari beliau karena beliau juga berkecimpung lama di dunia apa bahasanya Iya, pendidikan juga ya Pak ya dari anak muda, anak remaja sampai. Nah sebenarnya KBBI ini kan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya sendiri seringkali sampai sekarang pun Pak Heri, kalau saya melihat ada satu kata yang saya belum paham, saya seringkali hmm, bukanya hmm, ke hmm, hmm. KBBI. Nggak cuma nyinyir aja, apapun. Kadang-kadang saya sendiri sekarang, ya mungkin karena udah, kalau dulu orang Jawa bilang STW ya, setengah tua. Masih muda ini, Pak. Ada beberapa Iya. ada beberapa kata yang saya nggak paham Pak Eri. Dan itu seringkali saya juga kadang buka KBBI, terus nanya sama teman-teman yang milenial, bahkan yang generasi Hmm, hmm, Z hmm. gitu kan. Nah, kata nyinyir ini memang menarik kalau di KBBI memang tidak seperti yang pemahaman umum di netizen zaman sekarang itu dengar. Dimana kita tahu yang kita bahas malam hari ini, yaitu dimana kita berbicara tentang nyinyir dalam konteks bagaimana kita mengatakan yang negatif tentang sesuatu atau ke orang Iya, lain. iya. Begitu ya, Pak Heri Jadi ya. mengatakan negatif sesuatu Nah, tentang orang lain ya, Pak ya. Hmm. ya itu mungkin bahasa Iya, iya. Bahasa sopannya, resminya gitu ya, Pak ya. bahasa bahasa Hmm. resminya. Jadi kita melihat sesuatu ya kalau buat saya Pak Heri nyinyir itu mungkin dalam eh, teori perilaku manusia, human behavior concept ya buat saya gini. Nyinyir itu sebenarnya sebuah output terakhir. Maksudnya output terakhir apa? Karena nyinyir itu biasanya disampaikan dalam bentuk bisa aja perkataan secara Hmm. verbal langsung, atau kalau sekarang zamannya sosial media, mungkin itu tidak disampaikan secara verbal, tapi melalui Oh, melalui jari. ini ya, Pak ya. Nangkep ya? Jari jari tangan, Pak Jari ya. ini Jari tangan ya, apa bukan buat jari saya kaki ya. ya Jari, jari. betul. Jadi ini magic finger. Magic finger dalam arti ekspresi perilaku tetap buat saya ini ekspresi Hmm. perilaku karena kebetulan saya mendalami ilmu perilaku manusia. Jadi menurut saya nyinyir itu ekspresi perilaku yang disampaikan secara tertulis kalau zaman sekarang. Nah, tertulisnya lewat ketik-ketik-ketik di sosial Hmm. media. Nah, kita Hmm. tahu ya zaman sekarang banyak orang nyinyir itu kalau nggak di sosial media, apa ya, mungkin disampaikan langsung bisa, tapi sejauh saya tahu, penggunaan kata nyinyir itu kalau orang disebut nyinyirin orang tuh biasanya di sosial media kebanyakan. Bisa lewat Instagram, bisa Hmm. lewat Facebook, dan lain-lain yang berupa Hmm. teks. Nah, ini kita spesifik ya. Ngomongin nyinyir itu ngomongin yang negatif tentang orang lain atau sesuatu. Jadi negativity yang disampaikan lewat Hmm. Hmm. tulisan. Hmm. Nah, kita bahas sampai Iya. situ dulu. Nah, ini menarik. Tapi tadi saya sudah sampaikan, menurut saya ini ekspresi penyampaian pesan yang negatif lewat tulisan. Dan ini disampaikan ke sosial media. Dan dampaknya kita tahu sendiri kalau ini disampaikan ke lewat sosial media, jelas sosial media yang baca tuh Iya, banyak iya, orang, iya. Pak Eri. Nah, tapi kalau dibaca banyak orang, sesuatu yang negatif, nah ini kita ngomong bahayanya juga ya tadi Pak Eri udah
sampaikan bahayanya orang yang membaca itu jelas sesuatu yang negatif itu akan apa ya bahasa saya itu terpengaruh. Apalagi yang menuliskan punya kemampuan copywriting, kalau bahasa sekarang copywriting, bahasa-bahasa yang menarik tapi negatif. Bisa dibayangkan Pak Eri Iya, iya. dampaknya seperti apa. Orang yang membaca bisa jadi terpengaruh, bahayanya Wah, itu. percaya. Nah ini kan masalah besar. Iya, iya, Mungkin iya. sampai sini Jadi dulu. kalau ini Pak Andri, saya ingat kalau zaman dulu Pak ya, sebelum nyinyir itu, kalau zaman dulu mungkin istilahnya gosip ya Pak ya. Orang digosipkan gitu Pak ya. Melalui Ya, kata-kata secara verbal ya Pak ya, kita ucapkan, atau kita gosipin verbal. orang gitu Pak ya, tentang gosip gitu Pak ya, kalau dulu ya. Gosip itu kan Betul. digosok makin sip gitu Pak ya, Betul. katanya gitu. Kalau nyinyir ini dinyinyir makin sisir gitu Pak ya, makin membuat iri gitu mungkin Pak ya. Nah, jadi karena ini mungkin perkembangan Nah, betul. zaman ya, perkembangan teknologi sehingga gosipnya sekarang sudah mulai istilahnya apa? High tech gitu Pak ya, menjadi nyinyir gitu ya Pak ya. Nah, mungkin seperti itu Pak Betul. Andri ya gambarannya ya tentang nyinyir gitu ya. Nah, sekarang Betul. kita coba Betul. mungkin bisa lebih dalam Pak Andri, Betul, Pak bisa Eri. share Pak lebih dalam. Ini orang nyinyir itu siapa sih Pak orang nyinyir itu Pak? Ya, orang nyinyir itu Nah, waktunya kapan sih atau gimana gitu Pak orang nyinyir itu Pak? Mungkin bisa lebih ini Pak. baik. Kalau berdasarkan saya amati secara umum ya, biasa nyinyir itu kan saya kalau udah kadang, misalkan kita lihat di Instagram lah, begitu ada seseorang yang memposting sesuatu atau apapun ya, baik foto ataupun tulisan gitu kita posting di Instagram, kadang-kadang tuh komentar yang di bawah kan Mbak Eri tahu juga kan. Itu kalau kita bilang nyinyir itu orang yang berkomentar negatif tentang pesan tersebut. Terlepas dari pesan tersebut benar atau salah kita nggak bahas itu ya. Jadi kecenderungan nyinyir itu begitu orang membaca sesuatu atau melihat sesuatu, langsung yang ditangkap itu negatif. Hmm. Jadi tadi saya sudah ceritakan, menurut saya output dari nyinyir itu ekspresi dari seseorang yang terakhir lewat tulisan tangan kan. Nah sekarang kalau kita coba bedah lebih dalam, sebelum orang itu mengeluarkan tulisan secara negatif tentang sesuatu yang negatif tentang seseorang atau sesuatu, itu secara teori apa yang kita ekspresikan lewat tulisan ataupun perkataan itu keluarnya dari mana? Sumbernya dari pikiran kita sendiri, Pak Eri. Nah, jadi kalau kita mau bahas lebih dalam tentang kenapa orang bisa nyinyir, nah ini menariknya, atau siapa yang bisa nyinyir, itu sederhananya orang yang selalu pikirannya dipenuhi dengan Nah, itu. negativity. Nah, ini nggak berbicara tentang gender, nggak berbicara tentang usia, nggak berbicara tentang latar belakang pendidikan, nggak berbicara tentang latar belakang status sosial, siapapun menurut saya itu bisa terkena nyinyir kalau dia dipenuhi pikirannya tuh dipenuhi dengan negativitas. Iya, iya, iya. Seperti itu dulu. Iya, Mungkin ada iya. komentar dari Pak Jadi Heri. gini teman-teman, kita akan coba membahas nyinyir ini. Ya, sebelum nanti kita akan lihat nyinyir ini gangguan jiwa atau bukan, atau nyinyir ini termasuk apa gitu ya. Nah, kita akan Ya, membedah nyinyir ini dengan istilahnya kita pendekatan 5W and 1H ya, 5W and 1H maksudnya 5W dan 1H gitu ya. Jadi mungkin kita akan bisa ya, lebih dalam gitu Pak Andri ya dengan pendekatan 5W 1H ini, yaitu ya, tentang what is nyinyir gitu kan, kemudian who yang nyinyir, ya kemudian where nyinyirnya where di mana, ya when kapan nyinyirnya, ya dan juga ini yang penting why orang tersebut nyinyir. Dan nanti yang terakhir kita akan membedah yang paling penting ini how to bagaimana kita bisa ya, mengatasi nyinyir gitu ya, atau bagaimana respon kita terhadap orang yang ya, nyinyir gitu Pak Andri ya. Nah, kita akan bedah ini ya. Oke, kalau tadi ya, sudah siap. tentang bot sudah dijelaskan Pak Andri ya. Jadi nyinyir Worknya itu sudah. adalah sesuatu yang berulang-ulang gitu Pak ya, yang disampaikan berulang-ulang dan negatif gitu Pak ya. Kalau positif enggak ya Pak Andri ya? Kalau positif enggak ya? Betul. Positif Bukan kita nggak nyinyir Pak sebut ya. itu nyinyir ya. Nah, motivasi Motivasi memuji gitu kali ya ya. Pak ya. Oke, oke. Betul. Jadi kita sudah jelas tentang what is nyinyir, kemudian who. Ya, who ini siapa yang bisa kena nyinyir ini, Pak? Yaitu orang-orang yang dipenuhi ini, Pak ya, pikiran negatif gitu, Pak ya.
Nah, ini ngomong-ngomong Pak, kalau negatif. Betul. di pikiran negatif ini Jadi apakah orangnya dari masa kecilnya seperti itu, atau mungkin ada apa Pak istilahnya ya, trauma-trauma masa lalu Pak, atau bagaimana Pak Andri? Mungkin bisa share Pak ya? nah, menarik sih, menarik. Tadi saya sudah cerita memang orang yang cenderung nyinyir itu yang apa-apa yang dia lihat itu langsung yang masuk informasi ke kepala dia atau yang muncul itu yang negatif, Pak Hmm. Eri. Nah, kalau berbicara tentang kenapa bisa begitu, nah ini memang semua berdasarkan analisa dan observasi dulu ya. Kita nggak bisa itu pastikan. Tapi kalau saya coba renungkan, pelajari, memang ada kecenderungan yang paling umum itu orang kenapa bisa negatif itu biasanya karena dia sendiri punya pengalaman negatif tentang Nah, sesuatu. itu. Nah, kalau itu terjadi berulang-ulang, kita tahu itu akan membentuk sebuah trauma. Nah, pengalaman negatif itu bisa aja terjadi dengan tidak sengaja di masa lalu, atau dia mungkin punya satu, apa ya bahasa saya itu, sebuah ekspektasi atau keinginan, tapi tidak pernah terwujud. Akhirnya dia gagal. Jadi timbul sebuah mindset yang negatif terus. Ah, saya memang nggak bisa. Hmm. Atau itu masih apa ya, mungkin menyalahkan diri sendiri sikapnya. Ada yang kedua, jadi akhirnya dia melihat orang lain yang berhasil, contoh, dia menganggap, jadi alam bawah sadarnya berbicara, dia nggak bisa seperti itu kan. Tapi karena dia kepengen nggak bisa, ada orang yang berhasil, tapi pikirannya udah dipenuhi dengan negatif. Akhirnya itulah, mulailah timbul benih-benih yang akibatnya kalau diterusin, itu outputnya bisa Hmm. nyinyir. Salah Iya, iya. satunya. Terakhir kita Hmm, bahas hmm, how-nya hmm. kan ya, Iya, Pak iya, Heri, iya, tapi itu iya. nanti. Nah, jadi kalau berbicara pengalaman masa lalu, sangat berpengaruhkah terhadap seseorang yang cenderung suka nyinyir? Jawaban saya, iya. Itu sangat Hmm. berpengaruh besar. Jadi apakah Seperti itu, gini Pak Pak, Heri. mungkin masa kecilnya itu sering apa ya, dingomongi mungkin orang tuanya, atau dingomongi temennya, ya atau dingomongi siapa gitu negatif-negatif Pak gitu ya. Wah kamu gini aja nggak bisa, ya kan? Wah kamu Bisa. ini apa gitu Pak, ngomongnya negatif terus deh pokoknya gitu Pak ya. Saya kalau kata-kata negatif itu nggak biasa Pak, makanya agak Nah, susah ngomongnya gitu ya. Pokoknya ngomong negatif gitu Pak tentang orang ini. Akhirnya dia Pak ter apa ya, terekam gitu Pak ya, terekam sehingga betul. Itu ya yang, ya silakan Pak Andri, nggak apa-apa, silakan silakan Pak Andri. sorry, silakan. Ya. Itu menurut saya yang paling Hmm. sederhana dulu ya, Pak Heri. Jadi orang itu sengaja, tidak sengaja terbentuk. Karena yang dia lihat orang-orang di sekitarnya itu selalu ngomongin negatif, gitu kan. Mungkin jadi seorang anak, ya bayangin seorang anak yang dari kecil, dia tinggal di lingkungan yang selalu kiri kanannya tuh judgment Nah terus itu. tuh. Misalkan, sederhana ya, kita sebagai anak kan nggak ngerti apa-apa, Pak Heri. Terus misal nih keluarga kita atau orang tua kita, tetangga lah, lihat tetangga punya mobil, kita belum punya, orang tua. Ya tetangga kita tuh punya mobil, ya dia mungkin apa itu mobil dikasih orang itu dia hoki gini Hmm. misal ya. Nah itu kan anak kecil ini dia nggak ngerti, tapi dia mendengar informasi bahwa kalau orang-orang melihat orang sukses itu berarti ada sesuatu yang dinegatifkan gitu kan, cara memandangnya. Dan ini yang bisa Iya jadi iya iya. ditransfer kan. Nah, ini yang paling sederhana, yang tidak disengaja informasi yang tentang negatif itu dari seorang anak yang diulang-ulang karena itu lingkungannya dia begitu semua. Mau nggak mau, secara nggak sadar dia punya mindset atau perspektif berpikir bahwa melihat seseorang yang sukses itu bisa aja karena faktor yang itu luck lah apa, nggak bisa melihat bahwa itu sebuah perjuangan. Kita kan nggak tahu orang itu mungkin banting tulang, nabung, dia bisa apa ya, nabung dari kecil, lama-lama dari sedikit jadi bukit, jadi bisa beli mobil. Tapi kalau orang-orang sekitarnya selalu negatif negatif negatif, nah si anak ini terbentuk tuh mindsetnya bahwa kalau orang sukses itu kebetulan, itu faktor inilah itulah, akhirnya jadi Nah nyinyir itu terus kalau Pak, diteruskan. mungkin bahkan ngomong wah Ada yang ini faktor wah bisa paling itu. sukses karena pakai ilmu, pakai jin, pakai apa gitu Pak ya. Waduh, akhirnya nyinyirin orang terus gitu, Pak. Iya. Oke, oke, baik Pak Andri. Nah, itu tadi kan kita sudah Ya, membahas tentang nyinyirnya dari segi what dan who gitu, Pak ya. Nah, sekarang berikutnya, Pak, mungkin apa dari where gitu, Pak ya. Ya, di mana gitu, Pak, bisa nyinyir, Pak. nah Kalau hmm, kalau aware zaman sekarang, tadi kita udah sempat bahas di awal, ini kita anggap sosial nah, dunia ya, ya, high tech digital tadi ya, ya, Pak. Ya. Pak Eri bilang, Ya, high ya, tech ya. digital. Nah,
Kalau menurut saya nyinyir itu kenapa bisa terjadi lebih marak sekarang? Karena semua sekarang tuh orang berkomunikasi nggak harus Iya, tatap iya muka Pak, kan betul. Pak Heri. Dulu kita kalau mau apa ya, mungkin Iya, kita iya, Generation X ya. Generation X di itu tengah-tengah ya. in between. Jadi kita lebih suka ketemu orang, tapi sekarang kita dipaksa belajar digital. Nah, tapi orang-orang zaman sekarang nih bertumbuhnya udah di dunia digital di mana kita nggak harus ketemu, segala sesuatu disampaikan lewat teks aja cukup. Jadi sekarang kita komunikasi sama generasi yang muda-muda aja, saya terpaksa belajar teks terus kan. Tapi kalau kita mungkin lebih suka ketemu langsung. Nah, karena sekarang kalau biasa di mana ini sekarang kita nggak berbicara tentang letak Iya, iya. geografis kan, Mbak En. Tapi medianya apa? Udah jelas sekarang media semua orang Mm-mm, pegang mm-mm, mm-mm. handphone, pegang itu alat untuk masuk di dunia internet. Jadi bahasa saya kalau sekarang di mana nyinyir udah jelas satu dunia Di internet internet, ya Pak dunia ya. maya. Dan jelas kalau ngomong platformnya macam-macam. Yang pasti kebanyakan sosial media. Kenapa? Gak ada orang nyinyir tuh di private message kan, Pak? Nggak Nemu mungkin ya nggak, Pak Pak ya. Heri? Langsung WA atau SMS orangnya nggak Japri. mungkin. Nyinyir itu Japri. japri. Nggak, itu namanya. Nah, saya temukan fenomena nyinyir itu Mm-mm. kalau ngomong di mana, itu istilahnya menurut saya lempar batu Oh sembunyi iya. tangan. Bisa jadi dia pakai akun akun Nah, fake itu. juga kan. Kadang-kadang orang nyinyir itu menurut Mm-mm, saya mm-mm, nggak mm-mm. gentle. Kalau saya bilang mungkin gini, menyampaikan kritikan. Positifnya nyinyir itu kan Mm-mm, menyampaikan mm-mm, mm-mm. kritikan, Pak. Buat saya orang menyampaikan kritikan itu sangat bagus ya, karena kita Mm. butuh masukan. Tapi kritikan yang disampaikan dengan proper, dalam arti proper, kita mesti berani menjelaskan identitas Mm-mm. kita siapa, pendapat saya Mm. seperti ini, tapi tentunya bukan dengan kritikan yang nyinyir, tapi sebuah argumentasi. Nah, Iya, beda iya. kan Pak Eri? Kalau kita mau menyampaikan kritikan atau masukan, pastinya dengan analisa, dengan cara penyampaian yang proper, kita berani menjelaskan identitas kita. Nah, tapi kalau nyinyir kan nggak, makanya terjadinya di mana? Di media sosial, di mana kita sendiri nggak tahu itu Mm. akunnya siapa, fotonya nggak ada, tiba-tiba komentarnya negatif semua kan. Mm. Nah, itulah di mana yang banyak Iya, di iya, sosial iya. media, Pak Iya, Eri. iya Pak Andri. Jadi memang kalau nyinyir ini di sosial media bisa di Facebook, bisa di Twitter, di Instagram, ya macam-macam gitu ya. Kalau seandainya kita Betul, Pak menerima gitu Pak betul. nyinyir gitu Pak, kita dikata-katain negatif gitu Pak, wah bla 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 yang negatif gitu. Sebaiknya gimana menurut Pak Andri Pak? Apa kita temui orangnya Pak, kita ajak Nah, kalau makan atau sebaiknya, gimana Pak? wah kalau gitu Bisa kita kenyang Pak nyinyir ya. terus bisa kenyang ya, Pak. Padahal nggak tahu orangnya di mana gitu Pak ya. Iya, 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 Nah, iya. itu tadi Pak Eri. Karena menurut selama Hmm. saya amati ya, saya sih kadang-kadang kalau lihat yang nyinyir-nyinyir gitu, saya kadang-kadang ada waktu. Saya nggak banyak waktu sih Hmm, ngeliatin hmm, sosial hmm. media sekarang. Tapi kalau saya sempat lihat, memang kalau saya lihat ya, itu Iya, iya. aduh mengerikan sih nyinyir tuh. Karena begitu orang lempar sesuatu yang negatif, mungkin dia mau komentari Hmm, sesuatu hmm. negatif. Nah, komentar yang negatif ini dikomentari sama yang nyinyir yang lain Nah, lagi, bisa bayangkan. Negatif dinegatifin lagi. nyinyir Itu kuadrat panjang ke gitu Pak ya. bawah kan. Nyinyir Apa yang kuadrat terjadi. ya. Nah, Waduh, aduh, aduh. nah kalau tadi ditanya apa namanya, bagaimana cara menyikapi, waduh itu nanti juga Hmm, bisa ke hmm, how ya. Tapi intinya gini, kalau kita terima sesuatu yang negatif, memang ini nggak hmm. gampang Pak Eri. Kita sendiri kalau di kadang-kadang jangankan dapat kata nyinyir, dapat kritikan yang benar aja kita kalau Hmm, nggak hmm. siap nih, kita bisa apa ya? Nggak siap itu self image kita bisa Iya, iya terganggu betul kan, betul benar Pak. nggak? Padahal kritikan itu belum tentu menyerang Hmm, hmm. pribadi kita, tapi memberi masukan. Nah, tapi kalau udah nyinyir, memang saya amati ini Hmm, hmm. bahaya, Pak Heri. Kalau kita banyak-banyak mendengar atau membaca yang Hmm, hmm. nyinyir terus, itu namanya otak kita itu kan tergantung apa yang Nah, dimasukin itu. ya, Pak Heri. Jadi kalau kita nggak waspada terhadap Hmm. apa yang kita baca sendiri, itu negatif, 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 mungkin bahasanya, loh saya kan pengen tahu, Hmm, Pak. Nah, hmm. ini bahaya. Kalau pengen tahu, tapi kita nggak screening, yang kita baca semua negativity, sadar nggak sadar otak kita tuh sedikit Hmm. lemah kalau kita nggak Hmm, hati-hati hmm, hmm. menjaganya. Istilah saya lemah itu apa? Karena dia hanya menerima Hmm, apa yang hmm. kita masukkan, dan apa yang masuk kalau itu sampah, isinya Nah, juga sampah.
Jadi otak kita tuh nggak bisa memfilter. Yang bisa memfilter itu respon kita, Pak Eri. Nah, jadi kalau kita nggak hati-hati denger nyinyir sekali, mungkin kita Mhm. tahan, Pak Eri. Tapi kalau tiap kali yang kita baca nyinyir, saya jamin nggak usah tunggu Iya, seminggu. iya, iya, iya. Stres kita aja Jadi kalau ada seminggu. nyinyir tuh sebaiknya mungkin nggak usah dibaca Pak ya, atau di-delete aja mungkin Pak ya. Kalau menurut saya sendiri Jadi belajar nggak usah seperti itu. terlalu di ini ya. Berhati-hatilah Iya, dalam iya, oke, bersosial oke. media. Bagus sekali nih Pak Andri ya. Wah, ini sebentar ini, saya menyapa dulu nih teman-teman, banyak sekali yang sudah masuk. Wah, halo Eka. Halo, wah ini lama nggak ketemu bro satu ini. Eka Siawan, gimana kabarnya? Ya, ada Michaelis Sandi juga ya. Ada Ibu Sofi, halo Ibu Sofi ya, dan juga teman-teman yang lain, ada Mutiara Salsabila juga ya, dan teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, kalau misalnya mau bertanya, silakan langsung ya di komen. Jadi teman-teman mau bertanya, boleh silakan ya tentang nyinyir ini ya. Kalau mau tanya status Pak Andri ini sekarang single but not available ya Pak ya. Enggak. Bercanda maksudnya sudah berkeluarga, jadi jangan macam-macam gitu ya. Oke, ya, bercanda sedikit Pak, biar tidak tegang Pak Andri ya. Oke, jadi mau tanya Ya, ya, siap jangan Pak tanya Eri. status, sudah tahu statusnya jelas gitu ya. Jadi mau tanya tentang nyinyir, tentang apa, tentang karakter, silakan teman-teman ya. Oke, berikutnya tadi sudah what, who, where, kemudian sekarang when Pak. Kapan Pak orang nyinyir ini Pak? Weh, nah tadi kita udah bahas bahwa nyinyir itu dimulai dari melihat sesuatu, terus dia mengomentari dengan negatif. Nah kalau berbicara tentang kapan orang itu nyinyir, nah itu tadi, karena kalau orang nggak berjaga-jaga dengan apa yang ada di pikirannya dan itu selalu negatif, dia tuh dimanapun, tadi kita udah bahas, kalau memang dia aktif di sosial media, dia akan selalu lihat siapapun dan apapun yang diposting. Dan jadi begitu dia lihat, tadi saya udah bilang itu ekspresi terakhir karena itu di motorik ya, psikomotorik, jadi ekspresi lewat perilaku kita itu karena pikirannya itu negatif dan dia udah nggak tahan nih. Jadi kalau kapan? Bisa kapanpun Bisa Pak Eri kapanpun, jawabannya. dan terutama Kapanpun kalau dia melihat lagi itu, ini Pak ya iya. negatif, lagi mungkin lagi kesel, lagi bete gitu ya Pak ya. Mungkin gitu ya. Mhm. Nah, kapan begitu lihat, apalagi orang ya ini kalau kita ngomong bahasa foto Mhm. karakter ya Pak Eri, orang merah kuning yang aktif ya, Nah, yang itu cepat itu lihat trigger langsung ini Pak ya. impulsif kan, Iya. langsung Hajar. gitu. Iya, iya, Jadi iya. bisa kapanpun tuh Pak kalau mau Mhm. negatifnya. Nah, ini jadi teman-teman mesti ngerti ini ya, bahwa nyinyir itu bisa kapan saja, di mana saja juga Pak ya, terutama di dunia digital ini ya, makanya kita harus hati-hati Betul. ya. Oke, ini banyak teman yang bergabung, ada Bu Ori juga, halo Bu Ori, Bu Sofi, ada teman kita Vandia dan yang lain. Ya, terima kasih sudah bergabung, saya berharap bisa mengikuti sampai akhir ini, karena pembahasan kita ini makin seru ini Pak Andri ya. Jadi tadi kita sudah membahas teman-teman tentang nyinyir dari Siap. segi what, ya, who, where, when, dan sekarang ini yang penting ini Pak, menurut kita ini Pak, yaitu why Pak. Nah, kita ingin tahu ya Pak Andri ya, why, Why? kenapa Pak orang bisa nyinyir itu kenapa Pak? Gitu Pak. Ya, mungkin boleh silakan Pak Ya. Andri. Oke, tadi kita siap. Tadi kita udah sempat bahas salah satu yang paling sederhana terbentuk ya tadi ya, tidak sengaja dengan lingkungan yang negatif. Nah, kalau udah gitu ya memang intinya pikirannya dipenuhi dengan negatif. Atau yang kedua, tadi saya udah sempat mention, dimulai dari seseorang yang punya keinginan atau mungkin target, cita-cita apapun ya, terus nggak kesampaian. Nah jelas, kalau orang tidak kesampaian pasti merasa gagal, terus merasa kecewa dan lain-lain. Apalagi terus melihat sudah kita kecewa, sedih, itu kan diri sendiri. Pas ngelihat teman atau tetangga kita, kok bisa? Nah mulailah timbul pikiran-pikiran yang membandingkan. Terus negatif, ujung-ujungnya kalau kita nggak hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, negativity itu kan kadang-kadang munculnya kita nggak sengaja, Pak Eri. Tapi kalau sekali Hmm. muncul, terus nggak kita apa ya, nggak kita pikirkan terus-menerus, mungkin dia akan hilang. Tapi begitu tuh muncul, kita nggak hati-hati, lingkungan sekitar kita, nah Ya, bahayanya, Pak Eri. Yang tadi kita udah bahas kan, semua sosial media itu bahkan sekarang dipenuhi dengan banyak hmm. nyinyiran-nyinyiran.
Nah, kalau kita nggak hati-hati dalam membaca informasi di sosial media, kadang-kadang saya sendiri kalau udah mulai baca itu yang nyinyir banyak, saya quit. Hmm, Dan ini hmm, tadi kita bahas how-nya ya. Tapi kenapa? Karena saya tahu kalau saya biarkan saya baca terus, itu sesuatu yang negatif masuk satu, dua, tiga, empat. Lama-lama kita sendiri akan terpengaruh. Oh iya ya, berarti nyinyir itu jadi wajar. Masa sih nyinyir itu nggak hmm. boleh? Nah, lama-lama begitu akhirnya terbentuk kita sendiri jadinya begitu menerima yang negatif, kita akan selalu Nah, iya. nyinyir. Hmm, Atau tadi kan saya coba bahasnya tadi kan orang punya keinginan hmm, dulu ya. Nah, kalau nggak hati-hati, itu mungkin kalau saya coba renung, saya pernah renungkan sini Pak Erin tentang nyinyir sebelum kita kebetulan hmm. bahas nyinyir ya. Kok bisa ya orang itu seperti itu? Kalau saya coba dengan pengalaman dan juga keilmuan yang saya pelajari, kayaknya ada faktor yang menurut saya ini cukup cukup penting coba kita cek ya. Ini mungkin kita sendiri cek buat teman-teman yang dengar kita cek. Ada satu dari motivasi. Saya menggarisbawahi kata motivasi. Motivasi itu Motif maksudnya ya. motif, motif. Nah, kadang-kadang motif kita melakukan nyinyir itu apa? Ini saya pernah amati, saya pernah pelajari, saya pernah observe gitu. Kenapa ya orang ini melakukan nyinyir? Bisa saja dia satu tadi, dia udah nggak sadar karena udah automatic system di otaknya, karena udah kebiasaan negatif, itu langsung keluar karena lingkungannya semua begitu. Atau yang kedua, diawali dari satu kata, mungkin saya sampaikan ini, coba kita cross check. Ada benih, istilah saya benih itu belum Hmm. tentu besar, tapi iri. Nah, Nah, iri, ini satu iri. kata, iri. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, iri ini kan menurut saya tuh kayak sebuah benih kecil. Mungkin kalau bahasa teman-teman motivator, iri yang positif itu bagus. Oke lah. Itu mendrive kita untuk mencapai kemaksimalan. Tapi kalau kita nggak waspada, iri itu benih yang kalau nggak hati-hati, itu lama-lama kok bisa ya dia seperti, aku kepengen seperti itu. Positif, kepengen seperti itu. Tapi kalau nggak hati-hati, dia kok bisa ya? Terus mulailah negatif muncul. Ah, dia mah koneksinya banyak, pantesan bisa sukses. Ah, dia mah disupport sama orang tuanya. Ah, dia mah. Hmm, Nah, hmm. lama-lama kita akan membandingkan terus diri kita dengan orang lain. Nggak sadar, itu nggak jadi motivasi, tapi akan menjadi apa tuh sebuah mindset bahwa keberhasilan orang lain itu karena sesuatu kita pandangnya secara Hmm, hmm. negatif. Nah, inilah yang membuat ya lama-lama karena motif kita itu nggak apa ya, bahasa orang sekarang tuh nggak seneng orang lain bahagia. Iya, iya. Nah, ini mungkin simple, tapi kalau kita nggak hati-hati, motivasi kita nggak bisa mendukung orang lain. Lama-lama kita mendengar orang lain berhasil, tiba-tiba kita bisa Hmm, terserang dengan hmm, negatif. hmm. Ada orang sharing keberhasilan kan di komunitas kita ya, ada orang apa berbagi, aduh aku seneng loh, aku bisa lulus dengan cum laude. Nah, harusnya kita dengar teman kita seperti itu, apa Hmm, yang kita lakukan Pak Heri? Pak Heri kan motivator, hmm, pasti hmm, hmm. positif kan? Oke, Iya. kita dukung. Nah, kalau orang yang dipenuhi negativity, Pak Heri, dengar begitu, I- apa yang dipikiran? nah, Ah, hoki. hmm, hmm. Untung dia. Ah, kebetulan. Ah, dia Nah, mah itu. nyontek. Loh, kadang-kadang Eh, itu kan karena kita nggak bisa seperti hmm, orang itu, hmm, kita jadi iri, terus kita nggak hmm. jaga pikiran kita, negativity masuk, ujung-ujungnya kita nggak tahan behavior kita, Hmm. respon kita, nyinyir. Nah, itu bisa aja menjadi penyebab kenapa dia jadi nyinyir, dan terus-terusan, terus apalagi didukung dengan semua orang begitu, dia merasa, oh berarti nggak masalah kan, Ya. saya nyinyirin orang. Iya, 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 Bisa Pak. seperti itu sih, Pak Jadi Eri. tadi kata kuncinya tiga huruf itu Pak ya, IRI Pak ya, iri gitu Pak ya. Nah, Bisa, iri itu kemudian penyebabnya. apa? Mungkin dia merasa insecure gitu Pak ya, merasa nggak apa ya, nggak nyaman dengan diri dia gitu ya Pak ya. Istilahnya mungkin Betul, gambar dirinya Pak betul. ya, ya image ya, dia punya gambar Ya, diri ya, citra dirinya mungkin ada problem juga gitu Pak ya. Ya, bisa juga dia apa betul. istilahnya? Rendah diri, Pak ya. Mungkin mungkin Bisa, atau uh, self pity yang berakhir dengan iya, apa iya. yang tidak baik Bukan ya. rendah hati, kalau rendah hati bagus ya, Pak ya, rendah hati ya. Tapi ini apa? Ini rendah Iya, diri, merasa nggak beda mampu rendah gitu, diri melihat yang orang pikirannya negatif, jadi iri gitu, akhirnya kan nyinyir gitu ya, Pak ya.
Mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, ini Betul. kalau kita sebenarnya teman-teman membahas tentang why dari nyinyir, ini sebenarnya Pak Andri saya percaya kalau menjelaskan ini secara keilmuan ya Pak, secara karakter mungkin bisa 3 sampai 4 jam gitu ya Pak ya. Gitu. Atau kita perpanjang ini Pak, ini mestinya selesai sampai jam 8, kita tambah 3 jam Pak sampai jam 11 malam ya Pak ya. Oke teman-teman, siap semua? Oh, bisa Sampai tidur kita nanti. tidur Pak, tetap ngomong. Oke ya bercanda ya. Oke jadi baik teman-teman itu tentang why-nya ya. Kenapa orang bisa nyinyir gitu ya. Jadi merasa negatif dirinya mungkin insecure, merasa iri juga gitu ya. Ya jadi bisa seperti itu ya rendah diri juga dan lain-lain. Oke, nah sebentar Pak Andri, ini saya lihat ada komen beberapa. Kayaknya ini Oke. nyambung Pak dengan pembahasan kita untuk yang berikutnya Pak Andri. Ya, ini dari Warung Prapti. Oke, Jadi Bu siap. Prapti ini ya sepertinya ya. Nah, ini dikatakan untuk menyikapi orang yang suka nyinyir, mungkin tidak usah diladeni aja ya Pak. Nah, benarkah sikap ini? Nah, gimana nih menurut Pak Andri? Oke, menurut saya itu langkah praktis yang sangat Jadi tepat. nggak usah diladeni ya Pak ya? Karena kalau kita udah tahu, karena kita udah tahu pasti kalau itu sebuah nyinyiran, ya, kalau kita udah sadar bahwa kita misalnya terima nyinyiran ya, wah ini nyinyiran. Betul, nggak usah diladenin. Karena sekali kita meladen, tadi saya bilang Pak, itu masuk kan. Berarti gua begini bener nggak ya? Kalau kita udah mulai ragu-ragu di pikiran kita, iya ini bener ya. Nah, nyinyiran kedua, nyinyiran ketiga, akan lama-lama kita Nah, yang gitu. kena. Dosa Jadi bener, diladeni nggak ya usah Pak ya? diladenin. Itu respon pertama Yang yang tepat. simple tapi actionnya langsung bisa kita lakukan ya Pak ya. Nah ini ada juga Pak dari Bu Ya, Vivi Pak ya, Vivi betul. or V ini Pak ya, Bu Vivi. Noted, wah, unfollow orang neti dan nyinyir katanya Pak. Langsung di unfollow Pak. Kalau bahasa lebih ekstrimnya langsung di block Pak. Udah di unfollow, di block, ditutup gitu Pak ya. mungkin mungkin seperti itu Pak ya. Iya, iya. Mirip. Itu mirip Cuma ini sebenarnya lebih sama yang tegas tadi lagi kan. mungkin Pak ya. Oke, baik ya. Ini terima kasih Betul. untuk teman-teman yang baru gabung. Banyak sekali nih, ada Bu Dewi, ya, ada Pak Rifan. Wah, Pak Rifan ini dari mana ya sebentar? Dari Samarinda. Oke, terima kasih Pak Rifan, luar biasa. Tadi sempat tanya-tanya. Kemudian ada Bapak atau Ibu Amar, ada Tim Hua. Nah, ini Pak, ada Pak Samuel juga. Halo Pak Samuel Andrian, Ibu Mary Oi. Ya, Halo, Pak Ibu Samuel. Mary ini dari mana ya? Dari Berau, Pak. Dari Berau, Kalimantan, luar biasa. Nah, ini ada Wah, yang tanya ini, Pak, Bu Kalimantan. Septika. Ini murid saya juga ini dari Solo ini, Pak. Saya ingat ini. Ini setiap saya ada seminar di sana, ini Oke. pasti datang ini ya. Ini ada yang mau ditanyakan, Pak. Ini sebelumnya dia ucapkan terima kasih sharingnya Pak Andri dan Bro Ya. Heri. Bagaimana kita menyembuhkan luka dan stres akibat nyinyir yang berkepanjangan dan yang masuk selalu negatif. Nah, ini Pak, ini di topik kita yang berikutnya ya Pak ya. Ini topik pamungkas Pak sebenarnya Pak ya tentang how Pak, Ya. bagaimana Pak caranya menyembuhkan luka dan stres akibat nyinyir yang berkepanjangan dan yang masuk selalu negatif. Jadi ini kelihatannya sering Oke. ini Pak ya, sering sekali dinyinyirin Pak kayaknya Pak ini Pak kondisinya Pak ya. Nah ini bagaimana caranya Pak Andri untuk kita recover Pak? Boleh share Pak? Jadi kita korban Iya, nyinyiran iya, ya iya. ceritanya ya Anggap Pak ya. begitu Pak ya, anggap. Nah, saya mengutip tadi siapa yang komen apa jangan dipedulikan dulu. Iya. Nah, itu sebenarnya menurut saya langkah praktis pertama dulu untuk menyembuhkan ya kalau kita mau nggak kena nyinyiran. Nah, tadi kita udah bahas dari what, where, Ya. who, when kan. Nah, sederhana. Kalau kita mau, tadi kan tadi udah cerita tentang pola kerja otak kita. Jadi sebenarnya otak kita simple. Apa yang kita masukkan ke otak kita secara terus-menerus itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi mindset kita, dan lama-lama akan mempengaruhi belief kita. Nah, kalau yang dimasukkan ke otak kita itu selalu negativitas tentang diri kita, bahwa kita ini negatif, bahwa kita gini, lama-lama apa yang kita percayai, belief system kita mengatakan, iya ya, saya ini memang negatif, saya memang nggak bisa. Nah, kalau kita tahu pola kerja otak kita seperti itu, Pak Heri, simple. Tips pertama, saran saya, itu tadi, kalau perlu, jangan baca sosial media, udah. Itu langkah pertama dulu. Kenapa? Intinya gini, kalau yang masuk itu negatif ke diri kita stop dulu yang masuk, Pak Heri.
Jadi nggak ada yang Hmm, masuk hmm, lagi hmm. kan. Nah, ilustrasinya setelah kita stop nggak ada yang masuk, baru kita bersihkan yang di dalam. Hmm, hmm, Kita hmm, hmm. detox. Tapi kalau kita melakukan kebalik, kita detox dulu, tapi kita nggak stop pintu Ya masuk masuknya, Pak terus Heri. ya Pak, Ini yang masuk negativitasnya itu terus. tetap masuk. Betul. Berat. Jadi kalau kita misalkan rumah Hmm, kita hmm. kotor, kita buka pintu gitu kan. Terus kita sambil nyapu, tapi pintunya tetap kita Masuk buka. Apa terus. yang terjadi? Iya, Ya nggak debu kotoran bersih-bersih. masuk terus Pak ya. Jadi Hmm, kita hmm, capek kan. Jadi tadi saya setuju dengan langkah awal kalau kita yang hmm. korban nyinyiran. Oke. Kalau kita udah merasa kita penat sekali, berat karena kita aduh capek nih. Saya udah stres banget mendengar Hmm, atau melihat nyinyiran. Satu, kita tutup dulu gerbang kita sehingga kita itu nggak tertambahin lagi, kan di dalam udah banyak beban. Nah, pastikan bebannya nggak ketambahan dulu. hmm, Itu hmm. langkah pertama. Setelah kita tutup, oke, kita baru pikirkan how secara bersih-bersihnya. Simple sederhananya, karena kita udah tahu pola kerja otak kita tadi, Pak Heri. Sederhananya juga, kalau yang negatif udah banyak, bagaimana cara mengeluarkan dari otak kita? Ya. Itu kan Hmm, ilustrasi sederhananya. Sederhana. Kalau ngomong tips gampang, ya buang aja yang negatif. Loh, hmm, caranya intinya negatifnya hmm, perlu dibuang. Tapi cara yang paling simple, saya kasih tips ya teman-teman ya. Kalau kita mau membuang yang negatif, masukkan yang positif. hmm, hmm, Itu aja. Cara ngebuang itu kan mungkin sebenarnya banyak tips ya. Saya percaya kalau ada teman-teman yang dengar, Pak Heri juga seorang coach juga kan. Kita tahu sekarang ini kita perlu melatih diri kita itu ya. mindfulness. Nah, simple. Mindfulness itu membuat kita tenang. Hmm, Nah, kata kuncinya, kalau kita nggak tenang, terus negatif ini masuk, hmm, kita bisa panik. Jadi sederhana, kita buat tenang, terus bagaimana cara mengeluarkan negativitas dari pikiran kita, masukkan hal-hal yang positif. Jadi afirmasi, nah hmm, deh hmm. konsepnya afirmasi. Nah, sebetulnya afirmasi itu kita butuhkan. Sebenarnya afirmasi ini mirip Iya. sama nyinyir, Pak Eri. Cuman bedanya kalau kita baca apa ini masukin yang nyinyiran terus, akibatnya otak kita dipenuhi afirmasi Hmm, hmm, negatif, hmm. gitu kan? Tapi kalau kita masukkan afirmasi positif, lama-lama mindset kita, pikiran kita tuh akan Yes. jadi positif. Jadi otak kita tuh Hmm, sesederhana itu. Nah, jadi tipsnya sederhana buat kita yang udah rentan nyinyir, aduh kayaknya berat. Oke, tutup hmm, pintunya dulu. Setelah nggak ada yang masuk lagi, bersihkan. Cara bersihkannya masukin yang hmm, positif terus. Nah, kalau kita nggak bisa lakukan sendirian, ayo kita sama ring satu hmm, kita, hmm. keluarga dekat. Pasangan kita, orang tua kita, sahabat kita, ayo tolongin aku. Nah, kita sebagai sahabat, kita berikan Hmm, afirmasi hmm, hmm. positif. Nah, lama-lama kalau ini dilakukan terus-menerus, itu tadi, eh, misalkan itu bocornya udah ditambal, nggak ada yang Hmm, masuk lagi, kita kuras yang air kotornya hmm. dikeluarin, kita dengan cara isi air yang bersih. Nah, saya percaya lama-lama mindset kita Yes. bersih. Nah, kalau kita udah kuat, oke, siap, buka gerbang. Silakan nyinyiran datang Hmm, lagi, tapi hati-hati ya, buka gerbang itu kalau kita nggak hati-hati, yang masuk karena itu tadi dunia luar itu hmm, dipenuhi hmm, dengan nyinyiran hmm. kan Pak Eri. Kita kalau lihat komentar Iya, itu aja iya. ngeri zaman sekarang. Waduh, komentar Hmm, positif hmm, pun aja hmm. dinyinyirin. Informasi Hmm. netral aja nyinyir negatifnya lebih banyak dari positif. Iya, iya. Hati-hati untuk kita baca. Kalau kita baca itu terus negatif lagi, apalagi kita punya pengalaman negatif kan, Hmm. kita pernah kena serangan Iya. kan. Jadi hati-hati dengan apa Hmm. yang kita baca. Oke, oke. Itu Jadi seperti intinya itu Pak Eri. tutup gerbang, tutup pintu pikiran kita dulu ya Pak ya. Maksudnya jangan yang memasukkan negatif-negatif, kemudian kita bersihkan gitu Pak ya. Ya, membersihkannya dengan yang positif Betul, tentunya ya Pak ya. Karena saya percaya Pak ada sebuah quotes mengatakan betul. jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Pak, karena dari situlah terpancar kehidupan Pak. Ya Pak ya. Yes, Ya, teman-teman setuju ya. Jadi kita harus menjaga betul hati sekali. kita, Yes, jangan sampai hati kita masuk yang negatif-negatif, yang nyinyiran gitu. Ya, nanti nggak hidup malah mati gitu Pak ya. Jadi harus betul. menjaga hati supaya terpancar terus kehidupan Benar. kita Pak ya. Gitu ya, diisi dengan yang positif gitu Pak ya, dengan afirmasi, kata-kata positif ya Pak ya, dengan doa ya, mungkin dengan Betul. pujian, nyanyian yang positif, yang semangat gitu ya Pak Andri ya. Oke. Nah,
Nah, ini Pak, Setuju. ini ada lagi, wah langsung di ini Pak, oleh Bro Andrew ini ya. Wah, ini luar biasa, ini chef ini Pak. Oh, that's true. Wah, betul Pak, itu luar biasa. Nah, ini ada Pak dari ini, siapa ini? Pak Sutrisno Pak. Wah, Pak Sutrisno Cyper Pak ini. Dia ngomong gini Pak, di dunia nyata kalau kita dinyinyiri Oke. seseorang, ya kalau diladeni, nyakitin. Tapi kalau kita menghindari orang tersebut, dianggap memutus tali silaturahmi. Nah, bagaimana seharusnya sikap yang pas? Nah, boleh Pak, ini di ini Pak. Nah, betul. Ini terima kasih. Ini masukannya luar biasa, pertanyaannya luar biasa Pak Sutrisno. Jadi memang gini, tadi kita bahas kan how to recovery ourselves kan, kalau kita kena korban nyinyiran. Nah, memang tadi saya juga ngasih tips sederhana, ditutup dulu, ya udah jangan diladenin dulu. Nah, kalau tapi saya setuju, jangan sampai kita menghindari orang tersebut karena akan Hmm, memutus tali hmm, silaturahmi. Yes, karena kita di hidup bersosial itu kan mesti menjalin hubungan hmm. baik dengan siapa saja. Nah, tapi masalahnya kita juga perlu hati-hati dengan siapa kita berteman. Kalau teman-teman yang di sekitar kita ini semua negatif, lebih baik kita sementara menghindar dengan tujuan kita harus recovery diri Ya, kita ya. sendiri dulu, Pak Eri. Nah, tapi setelah diri kita kuat, kita buka pintu lagi. Nah, tapi dengan sikap yang sudah lebih, apa ya, buat saya lebih dewasa, dengan lebih siap, karena di luar sana itu banyak yang negatif. Jadi saya sangat setuju, Pak Sutrisno, kita nggak menutup tali silaturahmi, tapi kita mesti kuat dulu. Lah bagaimana kita mesti kuat? Ya itu tadi, Pak Eri dengan kata-kata bijak tadi, kita mesti menjaga pikiran. Nah, tadi kata-kata motivasi itu Hmm. kan hati. Nah, sebenarnya kata hati itu sama pikiran itu sama Pak Eri, karena dua-duanya Ya, adanya di ya. otak kita. Jadi pikiran dan perasaan itu ada Betul. di otak. Jadi maka tadi saya bilang kita perlu jaga hati dan pikiran kita itu dengan benar-benar dengan Hmm, segala hmm, kewaspadaan. Itu that's true, saya setuju. Karena kalau kita nggak jaga, itu kita keluar hmm, pintu rumah aja. Nggak usah keluar pintu rumah, itu ilustrasi ya. Kita baca informasi, berita, itu kalau kita nggak hati-hati, kalau kita bacanya tuh kalau di Jakarta ada salah satu apa koran zaman dulu, mungkin sekarang masih nggak ada, pernah karena saya baca udah koran, benar-benar Pak. belasan Sama. tahun nggak baca koran itu. Yang, iya, iya. Yang Zaman PK itu, dulu, Pak ya. itu Iya, koran PK, lampu Pak merah ya. lah Singkatannya istilahnya, PK. Iya. PK. Nah, itu kalau kita nggak Hmm, hmm, hati-hati, contoh ya Pak Eri, kita baca itu terus, apa yang terjadi? Karena saya pernah survei, koran itu dari headline utama, dari hmm, 10 hmm. berita, itu yang positif cuma dua, Pak. Saya bayangin. 8-nya negatif semua, kriminal kriminal semua itu Pak Positif, beritanya ya. iya. Waduh, Kriminal, yang musibah, negatif-negatif apapun deh. ya. Nah, jadi saya Hmm, karena di luar sana tuh memang hmm, full hmm. of negativity, makanya saya setuju kalau kita nggak boleh memutus tali silaturahmi, yes. Tapi kita mesti kuat dulu, jaga hati pikiran kita dengan waspada dulu. Nah, kalau kita udah Hmm. terlatih seperti itu, kita enak bergaul dengan siapa saja, dinyinyirin, senyumin. Iya, iya, Oh iya, ya, iya, thank iya. you, Oke, gitu oke. Wah, aja. kalau sudah bisa kita senyumin tuh sudah istilahnya tingkat dewa itu, Pak. Sudah, wah, kita sudah responnya sudah positif sekali Nah, itu, Pak ya. setuju. Oke, baik. Ini oh tadi ini dari Bu Nah, Septika tadi, iya. Pak. Bu Septika Priscilia, terima kasih banyak, Pak. Wah, bagus masukannya Pak Andri. Dan ini ada satu, iya, ini Pak, ada Sama-sama. satu dari Pak Samuel Andrian, Pak ya. Berarti payout self-stay at the first priority in this case is respect to ourselves are more important than respecting others. Gimana menurut Pak Andri? Waduh, ini 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 dalam juga bahasanya nih bahasa Pak tingkat Samuel. dewa, Pak. Respect, iya. Bahasa tingkat dewa. Saya ini merenungkan kata-katanya Iya. ini pelan-pelan Payout ini. self-stay at the first priority in this case, Oke, respect to ourselves are more important than respecting others. Silakan Pak Andri. oke. Jadi terima kasih ini pendapatnya Pak Samuel. Tapi kalau saya coba boleh apa ya mengomentari apa yang komentar dari Pak Samuel, menurut saya ini depends on the situation. Kalau respect to ourselves are more important than respecting others, itu menurut saya juga mesti kita lihat Hmm. situasinya dulu. Kalau tadi saya kasih ilustrasi seperti itu karena kita ini lagi jadi Oh korban ya, dulu ya. kan. Istilahnya kita ini kan udah Hmm. terpapar nih. Jadi recovery pertama yang perlu disembuhkan itu kita dulu, Hmm. ya kan?
Bukan berarti kalau kita perlu disembuhkan terus kita not respect others, bukan begitu juga Hmm, Pak hmm, Samuel ya, hmm. paham ya? Karena saya tahu kita harus respect others juga, kita nggak boleh mendahulukan diri sendiri melebihi orang lain, itu juga nggak bijak Hmm, menurut saya. Tapi dalam konteks respect to ourselves ini, dalam konteks kalau kita ini butuh hmm, pertolongan hmm. pertama. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena pengalaman saya sebagai seorang apa ya karakter coach, kita itu nggak bisa merubah orang lain. Artinya gini, kita nggak mudah merubah orang lain. Tapi yang bisa kita tolong pertama kali itu diri kita dulu. Ya, Jadi begitu kita melihat semua dunia yang penuh dari negativitas, kita nggak bisa ngomong, hei kalian semua tolong yang positif ya. Langkah awalnya kita mesti kuat dulu kan. hmm, Nah itu hmm. maksud saya. Tapi bukan berarti dengan kita menolong diri sendiri terus kita not respecting others, nggak boleh Hmm, juga, hmm, bukan itu hmm. konteksnya. Jadi tadi saya meresponi dari pernyataannya Pak Samuel, belum tentu respect to ourselves itu more Hmm, important, hmm. belum tentu juga Pak Samuel. Tapi dalam konteks recovery ourselves, setuju yang Hmm. ditolong kita dulu. Setelah kita sembuh kuat, tetap kita harus mendahulukan Hmm. orang lain. Jadi intinya yang tadi itu Pak Sutrisno bilang, kita tetap silaturahmi, tapi Ya. kita siap mentalnya. Kalau kita bergaul dengan orang yang negatif dan dia menyampaikan hal negatif, ya kita Ya. senyum aja. Karena kita Hmm. respect dia. Kebebasan berpendapat tetap kita hargai, tapi kita jangan Hmm. kena serangannya. Kalau bisa yang kedua, kita bisa menasihati dia. Oh, Oke, itu cakep. luar biasa. Oke, oke, Gitu. Pak Andri, luar biasa. Nah, sekarang ini, Pak, kesimpulannya bagaimana menurut Pak Andri? Wah, tapi ini sebelumnya terima kasih Bro Andrew, very good wisdom. Ya, ini dari Pak Samuel. Yes, in case of emergency, we have protect ourselves first. Ya, emergency, Pak ya, kita menolong diri dulu, betul. Seperti kalau kita ini Pak, saya ingat kalau di mana pesawat terbang Pak ya. Ini saya sudah hampir Pesawat setahun tidak ya, naik pesawat juga. pakai Dulu tiap minggu Pak hampir. apa Pak? Ini kan apa? Kalau apa tekanan di dalam pesawat turun Pak ya, oksigen kan, ya itu harus kita dulu Pak gitu. Kalau kita nolong orang kita pingsan loh nggak bisa juga gitu ya Pak ya, nggak bisa Nggak nolong. bisa nolong Pak, Iya, kitanya iya, iya. Oke, terpancing. jadi ya kita harus bisa menolong diri kita, menolong orang lain juga, Pak ya. Ya, menghargai diri kita, menghargai orang lain juga, gitu ya, Pak Andri ya. Oke, terima kasih. Ya, ini Betul. Pak William Bobowo. Selamat malam juga, tetap semangat ya. Ini teman dari mana ini? Dari Makassar, luar biasa juga gabung. Oke. Wow. Nah, sekarang ini Pak Andri, mungkin ini untuk penutup kesimpulannya Pak. Kalau begitu nyinyir ini apakah gangguan jiwa atau gangguan makan atau gangguan apa Pak menurut Pak Andri? Bukan gangguan makan ya, nggak ada hubungannya. Jadi apa Pak Andri menurut Pak Andri? Oke. Nyinyir ini termasuk gangguan jiwa atau bagaimana Pak? Ya, mungkin kalau sampai membuat kesimpulan apakah ini gangguan jiwa atau tidak, mungkin ada pihak yang lebih Hmm. kompeten dalam hal ini, teman-teman yang Psikiater, profesinya ya, ya. psikiater ya Pak Heri ya. Tapi kalau kita coba kita gali dari sisi bahasa gangguan jiwa sederhana. Jiwa itu isinya apa sih? Pikiran, Perasaan, ya kan? Pikiran, kemauan, perasaan dan kehendak. Ya, kemauan. betul. Betul ya, Pak Heri ya. Nah, tadi saya udah bilang, itu sumbernya dari pikiran. Nah, kalau kita terganggu jiwa kita, menurut saya sebenarnya gini, gangguan jiwa setahu Hmm, saya ada hmm. levelnya ya. Tapi kalau ngomong kamu kena gangguan jiwa, kalau ini tanpa menyinggung mana-mana, sebenarnya kalau saya pikir apakah jiwa saya terganggu ya? Sebenarnya kita kalau jiwa kita udah terganggu, jiwa kan isinya pikiran, perasaan, kemauan. Jadi kalau kita udah mulai tersinggung aja, Iya. ya mohon maaf, saya udah bilang itu udah terganggu Hmm, hmm, jiwanya. hmm. Karena pikiran dan perasaan itu bagian dari jiwa. Tapi saya tahu yang dimaksud gangguan jiwa itu mungkin Yang lebih sakit berat jiwa gitu Pak mungkin Andri ya. ya. Jadi Nah, kalau katanya, ya, jawab iya menurut Pak. saya. Iya, iya. Enggak apa-apa, Sorry, enggak apa-apa. kenapa Pak Silakan Pak, katanya? silakan Pak. Silakan. Ini bagus ini Pak. Nah, menurut saya tanpa mendahului rekan-rekan yang lebih kompeten menjawab, bisa saja nyinyir itu salah satu kalau udah parah itu berupa gangguan jiwa Pak, itu bisa. Yang Menurut parah saya ya sih Pak ya, bisa. sampai parah ya. Tanpa mendahului teman-teman yang Iya. kompeten ya. Apalagi kalau dia bipolar atau apa ya, kita tahu ya gangguan jiwa itu penyakitnya banyak. Kalau penyakit sakit jiwa. Nah, tapi kalau dalam konteks yang masih low frekuensinya, mungkin dia karena emosi, Mm-mm. dia iri,
dia marah, terus dia nyinyir. Nah, secara prinsip itu mungkin bisa cocok, menurut saya itu gangguan jiwa, iya. Tapi apakah itu penyakit jiwa? Iya, iya. Belum tentu, Pak Harus Heri. Jadi kita mesti diselidiki, ngerti konsep gangguan ya, jiwa dan diselidiki lebih sakit dalam jiwa. lagi gitu ya, Pak Andri ya. Iya, iya, iya. Betul, Pak Heri. Jadi kalau kita sampai menjudge seseorang yang nyinyir itu pasti gangguan jiwa, level yang tinggi, belum tentu. Tapi bisa, iya. Nah, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu dirinya sendiri, dan kalau dia udah konseling atau ketemu sama psikiater, baru bisa dipastikan dia Ya, level ya. berapa tuh jiwanya Oke, terganggu. oke. Ya, baik teman-teman, luar biasa ini tidak terasa sudah 1 jam. Saya berharap teman-teman tetap bertahan ya, karena kita, iya nggak Wah, terasa Pak sudah 1 jam. satu Saya jam. juga kaget Pak. Ini IG Live memang bisa sekarang sudah bisa lewat dari 1 jam, tapi ini andai kata terputus gitu teman-teman ya. Seandainya Oh, terputus nih namanya teknologi seperti Zoom juga Pak, unlimited tapi tiba-tiba terputus gitu. Saya berapa kali pernah. Ya kita nanti teman-teman bisa nyambung lagi ini ya, karena sekarang di sesi terakhir ini kita akan ada sebuah kesimpulan dan juga langkah praktis kita ke depannya seperti apa gitu Pak Andri ya. Oke, jadi ya, intinya Pak Andri tentang apa? Tentang nyinyir ini terutama dari segi how-nya itu Pak Andri ya. Yang penting adalah bagaimana respon kita Pak Andri ya. Setuju ya Pak ya? Iya, iya. betul, Karena memang betul. ini apa? Wah, ini Pak Samuel dapat ilmu nyinyirologi Pak malam ini. Ini sebuah istilah nyinyirologi. Memang Pak Samuel itu rekan Oh teman iya, iya. saya, Pak. Beliau memang sangat ahli Luar dalam luar berkata-kata, Pak. biasa Pak Samuel ya. Senang sekali ini ya. Oke, ini banyak yang terima kasih juga Pak dari Warung Bu Prapti ya. Terima kasih ilmunya tentang nyinyir Pak Andri, Pak Heri Komala. Sama-sama. Ya, kita doakan Bu Prapti ya warungnya, rumah makannya, orderannya laku lari semua, Bu. Luar biasa, Bu. Ya, orang ngomong apa sudah Amin. dosa terlalu dini, Bu. Yang penting masak yang enak, jual, Bu, pasti laris ya. Oke, baik Ya, Pak Andri. Ya, kembali lagi ya Pak Andri ya ke nyinyir tadi. Jadi nyinyir ini bisa terjadi ya, pada siapa saja Pak Andri ya. Pada siapa saja orang gitu ya yang betul, terpenting respon kita Pak terhadap nyinyir itu Pak Andri ya. Ya, karena ya namanya orang Pak, apalagi betul. sekarang ngomongnya itu bukan hanya di mulut tapi di jari Pak, jari sakti itu ya Pak ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati Pak ya. Respon Yes, kita Pak ya, mungkin kita sudah kalau nggak tahan ya tutup dulu ya. Kemudian mungkin kita apa? Nggak usah lihat-lihat dulu yang negatif-negatif gitu Pak Andri ya. Ya, kita mungkin blok dulu itu, kemudian kita betul. bersihkan. Ya, kalau sudah kita oke, ya kita lihat lagi. Cuma jangan lihat yang negatif, lihat yang positif gitu Pak Andri ya. Oke Pak Andri ya. Ya, ya. Dan ini Pak Betul. Andri, ini berhubungan dengan nyinyir lagi yang terakhir tadi Pak Andri sampaikan tentang apa tadi Pak? Yang terakhir itu tentang ini ya. Eh, yang terakhir Pak, yang Yang mana terakhir ini? tadi Sebentar. sampai agak ini lupa saya ini sebentar. Soalnya ini banyak lagi yang masuk ini beberapa teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana? Yang Yang penting ini Pak, terakhir. pola pikir kita ya Pak ya, pikiran, perasaan dan kehendak kita Pak ya, kemauan kita Pak ya. Jadi ini kan nyinyir Hmm, itu belum tentu sebuah gangguan jiwa ya, tapi bisa juga sebuah gangguan jiwa. Nanti harus dilihat lagi oleh teman-teman psikiater gitu ya Pak ya. Tadi yang Pak Andri sampaikan ya. gangguan, ya gangguan jiwa dalam Iya, konteks iya. sakit jiwa ya, Pak ya. Itu perlu Lebih ada tesnya dibuktikan lagi lagi itu ya dulu. Pak ya. Ada tesnya, ada Betul, observasinya lebih lanjut itu Pak ya. Tapi saya pernah dengar gini Pak, saya pernah dengar gini Pak Andri. betul, betul. Bahkan orang yang merasa cemas, merasa khawatir, itu sebenarnya sudah gangguan jiwa ya Pak ya katanya ya. Nah, kalau kata gangguan jiwa, Pak Heri, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya itu iya, karena kita emosi aja udah Berarti ada jiwanya sedikit itu terganggu. sudah gangguan gitu ya Pak ya. Istilah. Tapi bukan sakit jiwa ya Pak ya. Ya kalau ngomong gangguan Iya, ya, iya. Belum belum tentu tentu sakit sakit jiwa jiwa, gitu Pak ya. Cuma makanya kita harus, tapi nah jiwanya terganggu Pak ya. terganggu. Oke, oke. Baik Pak Andri, terima kasih. Ini luar biasa. Ini pencerahan juga buat saya, buat teman-teman semua. Ya, ini kata-kata Pak Samuel juga. Ini bagus sekali Pak Andri. Ini sebelum Pak Samuel izin dulu pamit ada Zoom. Terima kasih Pak Samuel, luar biasa Pak. Sukses, dahsyat Pak. Ya, Pak Samuel. Thank you, Jadi Pak beliau Samuel. juga bilang tentang yang penting ini Pak, hashtag respon. Wah.
Yang penting respon kita ya. Yes. Kita mesti berespon benar pada saat orang tidak benar, dan kita mesti berespon benar pada saat keadaan tidak benar gitu ya Pak ya. Tetap respon ya, always right respon Betul. gitu. Saya ingat pernah foto sama Pak Andri ya, sama mentor kita juga Pak ya, Pak Yakub Esra, itu ada tulisan di belakang itu Pak ya, always right respon. Betul. Masih ada Pak fotonya Pak. Saya masih ada fotonya Pak sampai hari ini, luar biasa Pak. Itu Siap. selalu ingat saya Pak. Jadi right respon gitu Pak ya. Oke, jadi teman-teman yang penting ya, kalau kita ada di nyinyiran atau orang atau bagaimana, ya sudah, nggak usah terlalu nggak usah terlalu masukin hati gitu ya Pak Andri ya. Nah, jadi yang penting ya langkah kita tetap praktisnya seperti positif, respon kita harus benar ya, dan yang penting adalah bagaimana kita terus ini Pak beraktivitas dengan baik gitu Pak Andri. Setuju ya Pak Andri ya? Ya, ya. Jadi teman-teman senang sekali ya hari ini kita bisa sharing yang luar biasa selama 1 jam ini, 1 jam lebih sudah dengan Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Jadi teman-teman kalau ngomong-ngomong mau mungkin sharing, mau tanya-tanya sama Pak Andri, boleh ya Pak Andri ya? Jadi di @andri.lesmono Pak ya. Jadi teman-teman boleh kontak IG. Kalau mau lewat lewat Instagram ya. Andri pakai Y ya Pak ya. Andri pakai Y .lesmono ya, teman-teman bisa tanya, sharing, mungkin yang ingin di coaching perusahaannya juga, saya rekomendasi sekali nih teman-teman ya, silakan kontak beliau. Wah, ini jagonya luar biasa. Saya sendiri banyak belajar ini dari Pak Andri, luar biasa ya. Dan juga teman-teman ya, yang penting teman-teman tetap beraktivitas, kegiatan dengan baik gitu ya. Ya, ini banyak ini teman-teman, terutama yang kaum milenial ini tanya kepada saya, ya, bro, bagaimana caranya bro supaya kita bisa beraktivitas, kita bisa ada kerjaan, kita bisa ada kesempatan untuk meraih peluang. Ya, saya bilang yang penting kita terus belajar, istilah saya terus asah kapak kita. Ya, kita terus kembangkan ya, gali potensi di dalam diri kita. Ya, kalau saya memang tujuannya bagaimana kita bisa meraih ini masif dan pasif income gitu. Jadi minggu lalu Pak Andri kita dengan teman kita juga Pak Anton Teddy ya, bosnya TX Travel, kita sharing tentang pasif and massive income Pak, luar biasa. Ya, dan juga minggu depan kita akan live IG lagi teman-teman. Tapi ini maaf waktunya digeser dari hari Rabu menjadi hari Kamis. Jadi Kamis minggu depan kita akan live IG lagi, kali ini dengan teman kita yang luar biasa. Jadi teman ini saya rahasiakan dulu namanya gitu ya. Ini luar biasa, sudah oke. Jadi teman saya ini dia adalah salah satu CEO, the best CEO 2020. Jadi salah satu CEO terbaik tahun 2020 versi majalah SWA. Gitu ya. Beliau akan sharing tentang leadership in crisis. Ya, leadership in crisis. Jadi beliau akan cerita bagaimana tentang leadership membangun perusahaan yang biasa sampai bisa go public, bisa luar biasa gitu ya. Bahkan sahamnya bisa naik terus, bisa luar biasa, dahsyat pokoknya. Ya, saya juga belajar ini dari teman saya ini ya. Jadi Kamis depan teman-teman. Jadi bukan hari Rabu tapi hari Kamis depan ya, kita akan live IG ya jam 7 malam juga ya. Jadi pastikan teman-teman bisa bergabung. Ya, di minggu berikutnya lagi ada lagi, ini kita sudah confirm banyak ini teman-teman kita yang minta untuk sharing gitu teman-teman ya. Jadi kita di live IG saya ini kita belajar macam-macam teman-teman. Tentang keuangan, hari ini kita belajar karakter Pak Andri ya, yang luar biasa ya. Kita belajar juga yang lalu tentang digital marketing, kemudian kita minggu depan akan belajar tentang leadership, minggu berikutnya lagi tentang coaching, komunikasi, dan macam-macam banyak teman-teman. Termasuk nanti di April juga kita akan membahas tentang kesehatan. Banyak sekali teman-teman materi-materi kita, jadi pastikan teman-teman untuk bisa mengikuti ya. Nah, kalau teman-teman mau tanya kepada saya lebih lanjut, nanti bisa kontak saya di DM ya, bisa juga di ini ya. Di IG kan ada bio link ya, ada link bio. Nanti teman-teman bisa klik juga di sana kalau mau belajar untuk belajar digital marketing teman-teman ya, bisa klik di link bio saya. Di situ ada bit.ly/VTM Heri. Jadi di sana ada bit.ly/VTM Heri. Ya, jadi dari sana kita akan belajar bagaimana kita banjir traffic lewat video. Jadi bagaimana kita bisa memasarkan produk kita, ya, kita bisa jualan produk kita, itu bisa banyak sekali traffic, ya. Traffic itu adalah pembeli potensial yang bisa kita dapatkan lewat video. Ya, bahkan kalau kita tidak punya pengalaman, bahkan kita tidak pernah rekaman video sebelumnya, kita juga bisa belajar nanti dari sana, ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi
link bio saya ya. Itu yang ada tulisannya bit.ly/vtmheri. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua. Ini saya nggak sempat sebutkan ini satu-satu. Terima kasih semua untuk Lovely 23 ini, kalau nggak salah ini teman dari Semarang ini ya. Terima kasih sudah join di IG Live kami. Terima kasih sekali lagi Pak Andri, senang sekali bisa sharing dan saya sendiri juga belajar. Terima kasih Pak Andri, luar biasa Pak Andri. Baik teman-teman, sudah 1 jam 10 menit kita ya. Terima kasih Pak Andri untuk waktunya. Senang sekali nanti mungkin di waktu ke depan kita akan ada suatu topik yang luar biasa lagi Pak Andri untuk kita belajar terus ya. Ya, yang penting bagaimana teman-teman kita mengupdate dan mengupgrade diri kita teman-teman ya, sehingga kita bisa membagikan semangat, inspirasi, motivasi ya, dan di dalam hidup kita ada terobosan yang luar biasa ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andri untuk waktunya. Terima kasih teman-teman semua untuk bisa mengikuti live IG sampai selesai ini, dan saya berharap kita semua sehat ya di masa pandemi ini, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan ya, tetap istilah saya 10M Pak Andri. Jadi tetap kita harus pakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan. Terus yang kelima itu kalau ada yang tidak penting tidak usah keluar gitu Pak ya. Ya. Dan yang keenam yaitu makan kalau bagi saya. Nomor 7 minum. Nomor 8 makan lagi Pak. 9 minum, nomor 10 makan lagi. Ada yang tanya saya, loh kok makannya 3 kali? Kok nomor 6, 8 sama nomor 10? Ya, karena saya bilang sehari kita makan 3 kali kan. Rata-rata 3 kali gitu ya. Loh, kok minumnya cuma 2, nomor 7 dan nomor 9? Ya, karena kita minum kan rata-rata manusia 2 liter gitu. Ya, ini supaya gampang ingat saja Pak Andri ya. Oke, ya ini teman-teman, yang penting bagaimana kita harus tetap happy. Setuju ya Pak Andri ya? Harus tetap happy. Daripada kita nyinyirin orang, Pak. Daripada kita nyinyirin orang, lebih baik kita happy, Pak. Ya, guyon, happy. Karena dengan demikian kan imun tubuh kita meningkat, Pak Andri. Betul ya, Pak ya? Ya, imun tubuh kita meningkat, kita jadi semangat, aura kita positif, kita bisa membagikan hal yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Andri, untuk waktunya. Terima kasih, teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, bye. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Heri.